الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, hafizakumullahu jami'an, melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih di penjelasan Syekh terkait hadis yang ke-112 yang sebahagiannya sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Maka pertemuan malam ini kita lanjutkan mengenai beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis tersebut. Di halaman 295 beliau bicara tentang faedah terkait pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dan hak walinya atau kerabatnya untuk menuntut diyat ataupun qisas. Baik, tafadhal man yaqra. Tafadhal. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقله وإما أن يقاد أهل القتل. والمعنى أنه إذا قتل الإنسان عمدا فإن أهله بخير النظرين، يعني في الخيار إن شاء اقتصه وإن شاء أخذ الدية. وهناك قسم ثالث إن شاء عفوه. وهناك قسم رابع إن شاء صالحوه. إن شاء صالحوه. Cukup dulu. Faedah lanjutan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pembebasan kota Mekah. Setelah beliau menjelaskan beberapa hukum sebelumnya terkait luqatah dan sebagainya, lanjutannya beliau menjelaskan tentang hak keluarga korban pembunuhan. Hak keluarga korban pembunuhan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, insya'u, apabila keluarga korban berkeinginan untuk meminta qisas, maka mereka berhak untuk meminta qisas. Atau pilihan yang kedua, apabila mereka ingin meminta diyat, maka mereka pun berhak untuk memintanya. Diyat pembunuhan sebanyak 100 ekor unta. Ya, itu pilihan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Namun istinbat yang disampaikan oleh para ulama, ada pilihan-pilihan lain juga berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah
Pilihan yang ketiga yaitu dimaafkan secara mutlak. Yang dimaafkan secara mutlak berarti ahli warisnya atau keluarga korban tidak menuntut apapun. Ya, tidak qisas dan juga tidak diyat. Yang keempat, ahli waris berhak juga untuk melakukan perdamaian. Perdamaian bisa jadi dia meminta uang tebusan lebih daripada jumlah diat atau kurang daripada jumlah diat. Ya, itu tergantung kesepakatan antara pembunuh dengan keluarga korban. Hanya saja Syekh menyebutkan di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama yang akan kita baca sebentar lagi. Apakah boleh meminta lebih daripada diat? Berdamai, meminta duit lebih daripada harga diat. Kalau kita misalkan harga 100 ekor unta itu berapa? 1 miliar misalnya. Kalau 1 miliar berapa satu ekor? 10 juta. 10 juta satu ekor. Yakin ya? Berarti kalau seandainya ada orang yang minta 2 miliar atau 3 miliar, apakah itu boleh atau tidak? Ini pembahasan lanjutan. Yang jelas pilihan tadi yang disebutkan oleh Syekh ada 4. Yang pertama tadi minta qisas, kemudian yang kedua minta diat, yang ketiga memaafkan secara mutlak tanpa ada minta tebusan apapun, yang keempat berdamai. Yang keempat ini berdamai, kalau berdamainya dengan meminta ganti rugi kurang dari jumlah diat, itu enggak masalah. Atau misalnya setara dengan harga 100 ekor unta, masih enggak masalah. Yang jadi masalah apabila lebih dari 100 ekor unta. Baik, silakan lanjutkan. ولكن هل لهم أن يصالحوا على أكثر من الدية أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز أن يصالحوا على أكثر من الدية. Iya, contoh nggak usah ya, karena permasalahan paham ya. Kesimpulan dari Syekh, beliau mengatakan bahwasanya seseorang boleh atau ahli waris kalau mau berdamai boleh saja dia meminta lebih dari jumlah harga diat, lebih daripada jumlah harga 100 ekor unta. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh di sini. Namun yang jadi masalah adalah sebahagian pada masa sekarang ini, sebahagian orang bermain-main dengan masalah ini. Ya, ketika para ulama rahimahumullahu taala mengatakan mereka boleh meminta lebih daripada jumlah diat atau harga, lebih daripada harga diat. Di zaman sekarang ketika mereka melihat orang sudah terpedaya dengan harta, mereka berlebihannya sudah melampaui batas kewajaran. Misalnya ketika saya masih waktu di Saudi, sebahagian mereka meminta harga diat itu sampai 15 miliar. Ya, ini berarti sudah perkiraan 15 kali lipat harga unta. Apakah hal ini juga masih dianggap suatu hal yang dibolehkan? Mungkin ini bisa menjadi pembahasan di kalangan ahli fikih. Walaupun pada dasarnya meminta atau berdamai dengan meminta tebusan atau meminta kompensasi dari keluarga pembunuh adalah hak ahli waris korban atau keluarga korban. Namun apakah kebolehan berdamai dengan harga yang berlebihan seperti itu masih dalam kategori ada maslahatnya atau tidak? Wallahu alam, kalau Syekh berpendapat itu boleh, karena itu adalah hak ahli waris. Berapapun mereka minta sebagai kompensasi dari nyawa keluarganya yang sudah meninggal, maka
itu merupakan hak ahli waris mereka. Dan pelaku karena dia sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas, dia menghilangkan kehormatan dirinya, maka dia tidak ada nilainya bagi dia. Dan dia berkewajiban untuk membayar sesuai dengan tuntutan ahli waris. Wallahu a'lam. Pendapat saya seperti itu ya, membolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan maksimal meminta sulh atau meminta damai itu adalah setara dengan diat. Wallahu a'lam. Lanjut. Wa mithalu dzalik Zaidun. Cukup, itu enggak usah. Biar enggak panjang-panjang. Wa min fawaid hadzal hadits jawazu talabi kitabatil hadits لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي من اليمن ويقال له أبو شاه حين طلب أن يكتب له بل قال اكتبوا لأبي فلان. Ya, faedah selanjutnya dari hadis sebelumnya adalah hukum menulis hadis. Ya, di sini Syekh mengatakan boleh menulis hadis, dan inilah yang menjadi landasan atau sebab Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini tentang kitabatu al-ilm, tentang menuliskan ilmu atau hadis. Dasarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, bahkan memerintahkan para sahabat ketika Abu Syah meminta uktubu li ya Rasulullah, tuliskan untukku wahai Rasulullah, maka Rasul memerintahkan sahabat beliau untuk menuliskan isi khutbah tersebut bagi Abu Syah atau laki-laki yang datang dari Yaman. Nah, dari sinilah Imam Bukhari rahimahullahu taala memberikan isyarat kepada kita bahwasanya menulis hadis itu boleh. Ya, sebagaimana di awal kita sampaikan, ada perbedaan pendapat para ulama di awal-awal Islam terkait kebolehan menulis hadis. Namun ijma' setelah itu, apalagi setelah Nabi SAW wafat, mereka bersepakat bahwasanya menulis hadis itu adalah tindakan yang dibolehkan. Lanjut. Wa min fawaidi hadzal hadits jawazul istithna'i ma'al fasl liqawlihi illa akhir wa hadha mustathnan min al-hashish wa min qawlihi la yukhtala shawkuha. Ya, faedah hadis selanjutnya terkait istithna al-munfasil atau istithna al-munqati' dalam ilmu nahwunya. Dalam hukum atau kajian usul fikih terjadi perbedaan pendapat para ulama rahimahumullahu taala terkait pengecualian yang diucapkan oleh seseorang dalam statement yang dia lakukan. Apakah pengecualian yang sudah ada jedanya untuk jangka waktu yang dianggap lama dibolehkan atau tidak? Misalnya begini, ketika dalam sebuah persidangan atau dalam sebuah pengakuan seseorang mengatakan, saya, ini bukan saya, ini contoh ya, dia mengatakan saya punya hutang kepada semua siswa di kelas A sebanyak 100.000 rupiah atau masing-masing 100.000 rupiah. Saya punya hutang ke semua siswa di kelas A masing-masing 100.000 rupiah. Beberapa saat kemudian dia mengatakan kecuali si Zaid. Jadi maksudnya apa? Dia punya hutang kepada semua siswa yang ada kecuali si Zaid. Dia enggak punya hutang kepada si Zaid. Namun pengecualiannya itu diucapkan setelah jeda beberapa saat atau setelah dia ngomong dengan kalimat-kalimat yang lain. Apakah istitsna pengecualian itu berlaku atau tidak? Kalau kita katakan dia berlaku, maka si Zaid tidak akan mendapatkan bayaran hutang sebanyak 100.000. Tapi kalau kita katakan bahwasanya istitsna pengecualiannya itu tidak berlaku, maka pengecualian yang si Zaid tadi
tidak dianggap. Dalam artian yang mengucapkannya punya kewajiban membayar hutang kepada semua siswa yang ada di dalam kelas. Paham ya perbedaan konsekuensinya kalau kita katakan istisna pengecualiannya berlaku atau tidak berlaku. Paham gambarannya? Yang santri paham? Paham insyaallah ya. Nah, ini akan dibahas oleh Syekh nanti, kita jelaskan juga pendapat para ulama. Namun kesimpulan dari Syekh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, di mana Al-Abbas paman Nabi SAW mengatakan illal izkir. Di awal hadis kan dia katakan bahwasanya semua tanamannya diharamkan untuk diapakan kemarin? Dipotong. Semua tanaman haram dipotong. Kemudian Nabi SAW berbicara setelah itu tentang masalah pembunuhan. Kemudian juga Nabi mengatakan uktubu li Abi Syah. Jadi ada jeda antara ucapan Nabi SAW semua tanamannya tidak boleh dipotong dengan pengecualian di akhir hadis di mana Nabi SAW mengatakan illal izkir. Itu pun beliau ucapkan setelah ada komentar dari Al-Abbas, dari paman beliau. Jadi sudah ada jeda. Nah, ini yang dikatakan istisna atau pengecualian yang terpisah atau munqati. Syekh mengatakan di sini bahwasanya pengecualian yang munqati atau istisna al-munfasil itu dianggap sah selama pembicaraannya masih terus berlanjut. Walaupun diselingi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungan dengan apa yang dikecualikan, tapi selama dia masih dalam konteks yang sama, sebagian ulama mengatakan selama masih dalam satu majelis yang sama, maka itu istisna pengecualiannya itu dianggap sah. Jadi konsekuensinya apa? Ketika kita katakan Nabi SAW dalam menyampaikan pengecualian di sini adalah pengecualian yang terpisah, tapi masih dalam satu rentetan peristiwa, maka pengecualiannya sah dalam artian larangan memotong tanaman diharam berlaku untuk semua tanaman kecuali izkhir atau serai, ya, atau serai. Itu konsekuensi dari pendapat yang mengatakan bahwasanya istisna yang munqati atau munfasil itu dibolehkan. Pembahasan tentang khilaf akan disampaikan oleh Syekh di halaman selanjutnya insyaallah. Baik, lanjut. وقوله رجل من قريش هو العباس كما هو مبين في الروايات الأخرى وقول العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه يجعل في القبور وفي البيوت وفي لفظ لقينهم فهذه ثلاث. Ya, lanjut dua alinea lagi. Sampai 3 malah, sampai al-qain. فيجعل في البيوت في السقوف فيجعل على الجريد حتى لا يتساقط الطين من بين الجريد. أما عندنا هنا في نجد فإنهم يجعلون بدلا منه سعف النخل. وأما القبور فهم أيضا يجعلون الإذخر بين اللبن حتى لا يتساقط التراب على الميت. وأما القين وهو الحداد فإنه يشعل به النار عندما يريد إحماء الحديد عليها. Ya. Dalam hadis disebutkan rajulun min Quraisy, ini dijelaskan oleh Syekh masanya adalah Al-Abbas, ya, paman Nabi SAW. Ya, karena dalam hadis Bukhari dikatakan faqala rajulun min Quraisy. Kemudian ucapan Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan kegunaan dari serai. Ya Rasulullah illal izkhir, wahai Rasulullah kecuali izkhir, kecuali serai. Untuk apa pemanfaatannya? Yang pertama beliau katakan dijadikan untuk kuburan. Ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu, untuk menutupi celah-celah yang ada di antara
batu yang atau apa namanya kemarin tuh ya tanah liat yang dikeringkan yang dijadikan semacam bata untuk penutup lahat ya supaya tanahnya tidak berjatuhan. Sebenarnya juga dijelaskan oleh Syekh di sini. Kemudian penggunaan yang ketiga yang kedua untuk rumah wafil buyut ini juga sudah saya sebutkan mereka menjadikannya sebagai atap atau bahkan sebahagiannya itu dijadikan sebagai alas untuk menimpa atap tersebut dengan tanah liat lagi. Jadi atapnya terdiri dari kayu, kemudian ditutupi dengan sereh, di atas sereh kemudian ditutupi lagi dengan tanah liat, ya, supaya air tidak masuk dan juga supaya panas yang sangat terik di wilayah Arab itu tidak terlalu terasa di dalam rumah. Kemudian wa fi lafdhin liqainihim, ya, lafaz lain diantaranya dalam lafaz riwayat Imam Muslim kalau enggak saya Imam Muslim rahimahullahu taala, sereh itu juga digunakan oleh tukang besi untuk menyalakan api ketika dia mau membakar besi. Jadi untuk menyalakan api dipakai daun sereh yang sudah kering itu. Jadi itu kegunaan yang disampaikan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu terkait kegunaan al-idkhir, ya. Baik, lanjut kepada masalah istisna tadi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وهذا الاستثناء من جملة سابقة فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وأصل خلافهم هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. Ya, permasalahan tadi kita katakan bahwasanya bolehkah istisna munfasil atau munqati'. Jadi dalam masalah pengecualian kan ada yang dikecualikan, ya, ada yang hal yang sifatnya lebih umum yang sumber atau mustasna minhu, sesuatu yang dikecualikan darinya. Dalam artian seperti tadi kita contohkan tentang siswa. Kalau siswa dikatakan tadi dia berutang kepada semua siswa di dalam kelas kecuali si Zaid. Semua siswa itu namanya atau istilahnya mustatsna minhu. Sementara Zaid itu namanya mustatsna yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan. Jadi ada mustatsna dan mustatsna minhu. Yang mustatsna minhu itu kalimat yang terdapat sebelum pengecualian. Kalimat yang terdapat sebelum pengecualian. Sedangkan mustatsna kalimat yang terletak setelah pengecualian. Nah, di sini sumber permasalahan atau khilaf adalah boleh enggak terpisah atau jeda antara mustatsna dengan mustatsna minhu. Kalau dia bersambung itu enggak ada khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya dia katakan saya punya hutang kepada semua siswa sebanyak 100.000 kecuali si Zaid, langsung dia katakan seperti itu, maka ulama sepakat bahwasanya si Zaid dikecualikan. Dalam artian dia tidak punya hutang kepada si Zaid. Yang jadi masalah tadi kalau seandainya pengecualiannya diucapkan setelah jeda beberapa saat atau beberapa waktu, atau mungkin bisa jadi setelah 1/4 jam misalnya. Ini beliau menyebutkan ada 3 pendapat atau bukan 3 pendapat, ada 3 permasalahan di sini yang perlu dicermati. Baik, yang pertama al-wal faslu ala 3 aqsam. Wal faslu ala 3 aqsam. Al-qism al-awwal an yakuna faslan idtirariyyah, misal an ta'khudhahu sa'lah, yani kahha aw utas aw ma ashbaha dhalik. فهذا لا يضر حتى ولو طال فصله. فمثلا لو قال إنسان زوجاتي طوالق ثم أخذ يعطس لمدة ساعتين فقال إلا فلانة
فهذه لا تطلق لأنه استثناء ولا يضر فصل هذا لأنه ضروري وكذلك لو ذكر المستثنى منه ثم أغمي عليه ثم أفاق واستثنى فالاستثناء صحيح فالاستثناء صحيح لأنه اضطراري. Ya, ini yang pertama, ya penyebab terjadinya jeda antara mustasna dengan mustasna minhu yang dikecualikan. Ya, kenapa terjadi jeda? Jeda yang pertama kata beliau apabila itu suatu hal yang darurat, nggak mungkin dihindari. Ya, jeda yang tidak mungkin dihindari. Contohnya kata beliau, jeda ketika seorang batuk berkepanjangan, ya mungkin ada yang batuk sampai 1/4 jam, saya nggak tahu, mungkin ya. Atau dia bersin sekian lama, kemudian dia mengucapkan pengecualian setelah bersinnya terjadi. Dicontohkan di sini oleh Syekh dengan ucapan seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri, dia mengatakan istri-istri saya ceraikan. Kemudian bersin setelah itu. Bersinnya lama atau batuk. Ya, batuk 1/4 jam. Kan ada ya batuk yang bertali-tali seperti itu. Setelah selesai batuk dia katakan kecuali si A. Jadi kalau dia ada 4 istri, si A, si B, si C, si D. Tadi di awal dia katakan semua istrinya dicerai. Kemudian bersin atau batuk selama 1/4 jam. Setelah selesai batuk dia katakan kecuali si A. Jeda yang menjadi pembatas antara yang mustasna dengan mustasna minhu, semua istri dengan si A, semua istri namanya mustasna minhu. Sementara si A mustasna. Nah, jeda pengucapan kecuali si A menurut para ulama karena ini adalah suatu hal yang darurat, nggak mungkin dia menghindarkan bersinnya atau batuknya, maka ini tidak dianggap sebagai sebuah jeda yang membatalkan. Dalam artian istisna, pengecualian yang diucapkannya berlaku atau sah. Konsekuensinya apa? Berarti istri yang diceraikannya cuma 3, yaitu si B, si C, dan si D. Sementara si A enggak. Ya. Demikian juga contoh lain kata beliau, ketika itu diucapkan baru selesai mengatakan semua istrinya dicerai, kemudian pingsan. Dia pingsan bisa sehari, bisa 2 hari. Kemudian setelah bangun dia katakan kecuali si A. Nah itu jeda yang terjadi walaupun lama, sehari atau bahkan mungkin lebih dari 1 hari, jeda yang seperti itu dianggap tidak menjadi masalah. Karena jedanya terjadi di luar kendali manusia. Ya, di luar kendali manusia atau istilahnya dalam kondisi darurat. Itu yang pertama ya. Jadi untuk kondisi yang pertama sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasanya pengecualian yang diucapkan itu tetap sah atau berlaku. Kemudian yang kedua, fadhal. Al-qismu tsani an yafsila bifasilin kathirin biduni kalam, yani an yaskut thumma ba'da dhalika yaqul illa kadha, fahadha la yasihhu idha kana fasilan tawilan wal kalamu ghairu muttasil. Nah, yang kedua yang jadi jedanya itu adalah jeda tanpa sebab, tapi ya karena dia orang yang ngomongnya santai dia, setelah mengucapkan tadi misalnya istrinya talak atau mungkin tadi hutang, dikatakan hutangnya 100.000 kepada semua siswa tadi, kemudian dia diam saja, ngobrol kemana-mana atau mungkin dia keluar dari kelas. Kemudian setelah 1 jam atau jangankah 1 jam, 1/4 jam saja, kemudian dia ucapkan kecuali si A atau kecuali si dalam hutang tadi kecuali si Zaid misalnya. Di sini para ulama mengatakan jeda atau diamnya dia itu tanpa sesuatu yang darurat, maka itu tidak dianggap. Dalam artian pengecualian yang disampaikannya di penghujung kalimatnya itu tidak sah. Konsekuensinya apa? Kalau dia tadi bicara masalah menceraikan istri, maka istrinya semuanya
diceraikan. Pengecualian yang dia ucapkan kecuali si A setelah dia diam selama 1/4 jam itu tidak dianggap. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang disepakati para ulama. Itu yang pertama dan kedua, para ulama sepakat terkait hukumnya. Kalau yang pertama tadi dianggap sah, kemudian yang kondisi kedua dianggap tidak sah pengecualiannya. Permasalahan ketiga, silakan. القسم الثالث أن يكون الكلام متصلا لكن فصل بين جملة المستثنى منه والمستثنى بجمل أخرى كما في هذا الحديث فمنهم من صحح الاستثناء ومنهم من قال لا يصح فالذين صححوا الاستثناء في هذا الحال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر وثبت الحكم واستثنى الإذخر من بين الحشيش والذين قالوا لا يصح أجابوا عن الحديث بأن هذا من باب النسخ. Penyebab yang ketiga terjadinya jeda antara mustasna dengan mustasna minhu, adanya ucapan yang masih berkelanjutan, ya. Ada ucapan yang masih ada kelanjutan, dalam artian orangnya masih ngomong terus, ya, orangnya masih ngomong terus, kemudian dia ucapkan di bagian akhir kalimatnya atau dalam versi lain selama dia masih satu majlis, majlis dia berbicara, kemudian dia ucapkan pengecualiannya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Pendapat pertama yang mengatakan selama pembicaraan masih berlanjut, ya, pembicaraan dari orang yang ngomongnya itu masih berlanjut, maka pengecualian yang disebutkan sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW di sini, di mana Nabi mengucapkan pengecualian izkhir setelah beliau menyampaikan beberapa hal, bahkan disela dengan ucapan Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau paman Nabi SAW. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya istisnanya atau pengecualiannya itu boleh. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan atau di antara para ulama, kalau nggak salah ini ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan al-istisna yang seperti itu tidak sah dan dianggap sebagai nasakh. Dianggap sebagai nasakh dalam artian hukum yang pertama tadi batal semuanya. Yang pertama dibatalkannya. Jadi dinasakh dengan hukum yang kedua. Jadi kalau tadi dikatakan dia punya hutang sebanyak 100.000 kepada setiap siswa, itu hukum itu dianggap batal. Kenapa? Karena ada pengecualian dengan menyebutkan kecuali si Zaid. Itu dianggap jadi dinasakh, ya, dinasakh, dianggap nasakh menurut ulama yang mengatakan bahwasanya istisna itu tidak boleh. Hanya saja pendapat yang mengatakan ini sebagai sebuah nasakh kurang pas, ya. Pendapat yang mengatakan istisna yang terpisah atau pengecualian yang terpisah itu sebagai sebuah nasakh. Nasakh maksudnya adalah menghapus sebuah hukum yang berlalu dengan hukum yang baru, ya. Menghapus hukum yang lalu dengan hukum yang baru. Hukum yang lalu itu kalau mengatakan halal, kemudian dinasakh menjadi haram misalnya. Atau hukum yang lalu haram, kemudian dinasakh, maka dia hapus yang hukum pertama, diganti dengan hukum yang kedua, membolehkan. Itu namanya nasakh. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya nasakh itu ada raf'u hukmin thabitin, mengangkat atau menghilangkan atau menghapus hukum yang berlalu, yang sudah tetap, yang sudah pasti, bi hukmin jadidin bidalilin syar'i, dengan hukum yang baru, tapi hukum yang baru ada dalilnya atau dengan makna yang semisal. Ya, itu nasakh.
Ya, ringkasnya nasakh itu menghapus hukum yang pertama diganti dengan hukum yang kedua. Nah, ungkapan yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwasanya istisna pengecualian itu adalah nasakh tidak pas kata Syekh atau tidak benar. Kenapa demikian? Lanjut baca. Dua alasan yang disebutkan oleh Syekh. ولكن هذا ليس بصحيح لأمور. أولا أن النسخ رفع الحكم رفعا كليا كاملا، وهذا ليس رفعا للحكم، وإنما هو رفع للحكم عن بعض أفراد العموم، وهذا يكون تخصيصا. Ya, alasan pertama kata beliau, yang dimaksud dengan nasakh itu mengangkat semua hukum atau menghapus semua hukum, bukan sebagian hukum. Kalau mengangkat atau menghilangkan sebagian hukum itu namanya takhsis, mengkhususkan. Ya, mengkhususkan hukum. Beliau mengatakan di sini wa innama huwa raf'un lil hukmi an ba'dhi afradil umum. Hukum yang berlaku tadi, ya, hukum yang sifatnya umum seperti misalnya kita katakan tadi hutang si A seseorang berhutang kepada seluruh siswa. Ya, itu hukum berlaku umum. Kemudian dikecualikan, dikhususkan hukum ini tidak berlaku untuk si Zaid. Nah, itu namanya takhsis. Ya, mengkhususkan tidak berlakunya hukum untuk si Zaid. Sementara untuk selain si Zaid, hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Demikian juga tadi masalah talak tadi. Yang si A, istri yang bernama si A tadi tidak jatuh talaknya. Sementara untuk yang tiga lain tetap berlaku. Jadi keumuman tetap berlaku untuk selain yang dikecualikan. Nah, ini namanya takhsis, mengkhususkan hukum baru untuk sebahagian orang yang masuk di dalam kalimat yang umum. Jadi itu alasan yang pertama kata Syekh. Sementara kalau dikatakan nasakh, maka semuanya dihapuskan. Ya, semuanya dihapuskan. Misalnya dia mengatakan tadi dia berhutang kepada semua siswa, kemudian dibatalkan. Oh, maaf, saya salah ngomong. Yang benarnya saya tidak berhutang kepada semua siswa. Itu dinasakh berarti hukumnya. Ya, dihapuskan hukum yang pertama. Baik, sudah azan. Kita dengarkan azan sebelum lanjut ke yang kedua.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi alasan pertama yang mengatakan atau pendapat Syekh mengatakan bahwasanya pengecualian bukan dikategorikan sebagai nasakh. Beliau mengatakan alasannya karena yang dimaksud dengan nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum secara keseluruhan, bukan sebahagian. Sementara istisna di sini hanya menghapus untuk sebagian, ya, membatalkan hukum hanya untuk sebahagian saja, bukan untuk seluruhnya. Maka itu dikatakan takhsis, bukan nasakh. Yang kedua kata Syekh, lanjut. الثاني أن من شروط النسخ أن يتعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ وهذا لا يتعذر فهذا عم خصص منه فالصواب أنه استثناء وأنه إذا كان الكلام متصلا ولو فصل بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. Ya, alasan kedua kata beliau, syarat untuk kita melangkah kepada nasakh adalah apabila dua permasalahan tersebut tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Ya, misalnya antara hukum A dengan hukum B atau yang disebutkan oleh dalil A dan dalil B tidak bisa kita kompromikan. Ya, kalau tidak bisa kita kompromikan, baru kita mengambil langkah atau tahapan selanjutnya dengan mengatakan bahwasanya salah satu dari hukum tersebut sudah dihapus, yang berlaku salah satunya. Ya, kalau A yang dihapus berarti B yang berlaku. Nah, dalam kondisi ini kata beliau, antara lafaz umumnya dengan lafaz yang khususnya itu bisa dikompromikan. Dengan demikian syarat untuk kita mengamalkan nasikh dan mansukh tidak terpenuhi. Syarat antara untuk mengamalkan atau melakukan nasikh dan mansukh itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena antara lafaz umum dengan lafaz khusus bisa dikompromikan. Maksudnya yang umum berlaku untuk umum, yang khusus berlaku untuk khusus. Kalau yang hutang tadi, yang hutangnya berlaku untuk selain si Zaid, sementara yang khususnya si Zaid tidak berlaku untuk dia hutang. Atau untuk wanita yang diceraikan oleh suaminya tadi, yang tiga berlaku untuknya hukum umum tadi, yaitu dia diceraikan. Sementara untuk yang si A, yang satu orangnya berlaku hukum khusus, dia tidak diceraikan. Jadi tidak terpenuhi unsur atau salah satu syarat untuk melangkah kepada pendapat yang mengatakan dia itu nasakh atau nasikh dan mansukh. Jadi dengan demikian Syekh ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya pendapat yang mengatakan pengecualian yang terpisah atau pengecualian secara umum atau ya pengecualian yang terpisah oleh kalimat atau jeda untuk beberapa saat karena alasan darurat tadi itu tidak bisa dikatakan sebagai nasakh, tapi itu merupakan takhsis. Takhsis yaitu mengkhususkan hukum kepada salah satu atau beberapa bahagian dari lafaz yang sifatnya umum. Jadi yang benar kata beliau, kesimpulan dari pembahasan tadi bahwasanya walaupun dijeda dengan kalimat beberapa kalimat ataupun agak panjang selama konteksnya masih sama dalam satu majelis itu, maka itu dianggap sebagai istisna yang sah. Istisna atau pengecualian yang sah. Dan itu bukan dikatakan sebagai nasakh, ya. Itu bukan dikatakan sebagai nasakh. Walau fusila bainal mustatsna wal mustatsna minhu, walaupun ada pemisah antara mustatsna dengan mustatsna minhu, fal istisna sahih. Istisna dalam hal ini sebagaimana di dalam kondisi dalam hadis itu adalah istisna yang boleh atau sah. Ada satu permasalahan lain yang disebutkan Syekh di sini terkait niat. Apakah perlu kita meniatkan
pengecualian itu ketika kita mengucapkan lafaz umum. Ya. Apabila seorang tadi mengatakan dia berhutang kepada semua siswa di dalam kelas, perlu enggak di dalam hati dia meniatkan bahwasanya si Zaid ini tidak masuk dalam sasarannya? Ya, ketika dia belum mengucapkan sudah diniatkan atau tidak perlu diniatkan. Atau masalah lain tadi masalah talak, ketika si suami mengucapkan semua istrinya ditalak itu, apakah dia sudah meniatkan bahwasanya si A tidak akan diceraikannya? Atau pengecualiannya itu muncul setelah dia selesai mengucapkan kalimat talaknya. Ini pembahasan terakhir yang disampaikan oleh Syekh di sini. Silakan baca. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أم لا؟ يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تمت الجملة الأولى ونوى إلا 10. Ya. Ini gambaran yang diberikan oleh Syekh ya, bentuk permasalahan ini. Beliau memberikan contoh, seseorang mengatakan, saya punya hutang ke si Zaid 100 rial. Ya. Nah, sebelum dia selesai mengucapkan 100 rialnya itu, apakah perlu dia meniatkan, oh enggak, maksud saya 90 tadi, berarti perlu dikecualikan 10. Dikatakan illa ashran. Jadi saya punya hutang kepada si Zaid 100 rial kecuali 10. 10 rial maksudnya. Apakah ucapan dia 10 rial itu wajib dia niatkan sebelum dia selesai mengucapkan 100? Sebelum dia selesai mengucapkan kalimat 100. Atau kalau dalam talak tadi, apakah dia wajib meniatkan bahwasanya si A itu tidak akan diceraikannya sebelum dia selesai mengucapkan kalimat talak? Nah, paham ya gambaran permasalahannya? Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah ini boleh atau enggak yang belum diniatkan atau harus diniatkan? Ya, yang akan dikecualikan. Silakan. Atau lanjut saja karena orang udah qomat di tempat lainnya. Kata beliau, sebagian ulama mengatakan orang yang mau melakukan pengecualian tersebut harus meniatkan pengecualiannya atau yang akan dikecualikannya sebelum selesai dia mengucapkan kalimatnya. Ya, sebelum dia selesai mengucapkan harus dia niatkan di dalam dirinya. Itu salah satu pendapat yang disampaikan Syekh. Namun pendapat yang beliau kuatkan adalah pendapat yang kedua, pendapat yang beliau rajihkan, bahwasanya seseorang boleh saja membuat pengecualian walaupun kalimatnya sudah sempurna. Walaupun kalimatnya sudah sempurna dan dia belum meniatkan pengecualian. Setelah selesai kalimatnya baru teringat dia untuk mengucapkan pengecualian. Atau setelah dia mengucapkan tadi kemudian dia masih lanjut ngomong, kemudian dikecualikan seperti dalam hadis. Dalam hadis Nabi SAW, kalau dilihat dari konteksnya berarti Nabi kan tidak terpikir oleh Nabi untuk mengecualikan izkhir, serai tadi. Kalau seandainya Nabi sudah meniatkan, tentu Nabi akan mengucapkan dari awal. Namun Nabi mengucapkannya kapan? Setelah ada masukan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak meniatkan dari awal untuk melakukan pengecualian bagi tanaman izkhir. Atas dasar itulah kata beliau, kata Syekh di sini, bahwasanya seorang boleh saja membuat pengecualian walaupun dia tidak meniatkannya sebelum kalimatnya selesai. Sebelum kalimatnya selesai. Ini pendapat yang beliau kuatkan. Ya, di antara dalilnya kata beliau adalah hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain terkait kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang bersumpah akan menggauli 100 istrinya. Dalam riwayat ini beliau mengatakan 90, ada juga riwayat lain mengatakan 99 bersumpah. Kemudian sumpah beliau mengatakan bahwasanya setiap wanita itu akan melahirkan seorang mujahid. Namun ternyata beliau disarankan oleh malaikat untuk mengucapkan insyaallah.
Insya Allah berarti termasuk pengecualian. Ya, insya Allah, kalimat insya Allah termasuk pengecualian. Namun beliau tidak mengucapkan pengecualian. Apa komentar Nabi kemudian wanita-wanita tersebut yang 100 atau 90 sebagian riwayat disebutkan ternyata tidak melahirkan seorang mujahid pun. Yang ada yang melahirkan cuma satu, dan itu pun yang lahir bukan dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi tidak bisa berjihad. Ya. Jadi sumpah Nabi Sulaiman tadi tidak terjadi. Berarti beliau melakukan kesalahan karena beliau ketika diminta ucapkan insya Allah pengecualian, beliau tidak mengucapkannya. Seandainya beliau mengucapkan insya Allah, maka beliau tidak akan membayar kafarat sumpah. Ya, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau seandainya ada orang mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan daging setiap hari Senin misalnya. Saya tidak akan makan daging setiap hari Senin, insya Allah. Dia katakan insya Allah. Kemudian si laki-laki lain mengatakan saya tidak akan makan daging setiap hari Senin tanpa mengucapkan insya Allah. Yang mengucapkan insya Allah berarti dia melakukan istisna, pengecualian. Pengecualian maksudnya apa? Kalau Allah menghendaki, maka saya makan nggak masalah. Nah, bagi orang mengucapkan insya Allah, kalau seandainya dia makan daging pada hari Senin, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Sementara orang yang mengatakan saya tidak akan makan daging setiap hari Senin, dia tidak mengucapkan insya Allah, tidak melakukan pengecualian, maka kalau seandainya dia makan daging pada hari Senin, dia berdosa. Kalau berdosa, di samping berdosa, dia harus membayar kafarat sumpah karena dia melanggar sumpah. Inilah pentingnya kita memahami istisna atau pengecualian tersebut. Ya. Istisna akan menggugurkan dosa kita kalau diucapkan, ya, kalau diucapkan. Jadi jangan sembarangan nanti membuat statement. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lau qala insyaallah lam yahnuth. Kalau seandainya Sulaiman tadi ya. Ya, Sulaiman, kalau seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah lam yahnath, seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah, maka dia tidak akan membayar kafarat sumpahnya. Wa kana darakan lihajatihi, dan dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaqatalu fi sabilillah, niscaya anak keturunan yang dihasilkannya pun akan berjihad di jalan Allah. Namun sayangnya beliau tidak mengucapkan insya Allah. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.